Nat, Muy, Ya. lo tau nggak ada cerita rumah sakit gaib di Tulungagung? Enggak lagi gue. Kalau Tulungagung nggak pernah denger sih Bi, tapi setahu gue ada di Bandung. Di Bandung juga ada. Berarti kayaknya banyak banget ya. Nah, gue juga punya nih satu cerita tentang rumah sakit gaib. Tapi bedanya, ini kejadian di salah satu rumah sakit di daerah Jawa Tengah. Jadi ini ceritanya tuh belasan tahun lalu. Di suatu malam ada seorang bapak-bapak yang dia tuh mau nemenin istrinya lahiran. Kita sebut aja namanya Pak Eka sama Bu Eka ya. Oke. Di malam itu Bu Eka ini udah kontraksi, jadi udah benar-benar harus ngelahirin dalam waktu dekat lah. Dan dia harus cepet-cepet dilariin ke rumah sakit buat melahirkan itu. Oke. Nah, karena Pak Eka ini baru pindah ke Jawa Tengah, dia dinas di sana. Jadi dia terakhir kontrol untuk ke dokter tuh di tengah kota, jauh dari tempat dia dinas lah. Ya karena malam itu juga bisa dibilang darurat, nggak bisa tuh dia ke kota, takut nggak sampai kan. Akhirnya si Pak Eka ini nanya tuh ke beberapa warga sambil nyetir tuh. Tapi nggak ada rumah sakit di dekat situ. Ya ada satu rumah sakit, cuman udah nggak beroperasi rumah sakitnya di daerah tempat dia itu. Pak Eka nyetir pakai mobil sambil bawa istrinya yang udah kesakitan. Dia cari-cari warga sekitar. Udah rada sepi juga karena itu udah sekitar jam 10-an malam. Mereka keluar dari rumah. Oke. Nah, sampailah setelah udah nyetir-nyetir lama, Pak Eka nyampe di depan rumah sakit yang udah tutup ini. Yang emang dia juga udah tahu ini rumah sakit tutup gitu. Kata warga juga udah pada tutup. Maksudnya udah nggak beroperasi lah gitu rumah Iya. sakitnya. Tapi bangunannya masih ada. Bangunannya masih ada Oh. dan udah kelihatan kumuh banget. Pas Pak Eka sampai di depan rumah sakit yang udah tutup ini, dia ngeliat ke kiri ke arah si rumah sakit itu. Ya harusnya rumah sakit tutup, rumah sakit nggak beroperasi, udah kosong kan. Nah Pak Eka ini ngeliat di malam itu di depan rumah sakit ini tuh kayak ada satu mobil parkir dan ada beberapa motor di sana. Oh. Dari jauh juga nggak kelihatan ada orang sama sekali. Sempet mikir tuh dia, apa mungkin masih beroperasi kali ya? Karena ngeliat istrinya juga udah makin kesakitan, dia coba deh masuk ke situ. Kali aja bisa kan, ketimbang dia harus nyari rumah sakit lagi jauh, takutnya istrinya nggak selamat juga. Nyampe kota juga soalnya dia pikir, kayaknya istri gue nggak bakal selamat nih kalau sampai kota. Takutnya istrinya dia kenapa-napa, bayinya dia juga kenapa-napa kan gitu. Iya. Ya udah, parkir tuh Pak Eka di depan rumah sakit ini. Dia gendong istrinya ke dalam. Ternyata di dalam rumah sakit itu ada beberapa tenaga kesehatan, Nat, Muy. Entah itu dokter atau bukan, Pak Eka juga nggak ngerti. Pak Eka cuma bilang di situ, istri saya mau lahiran, tolong Pak cepet. Karena udah, ya dia udah ngeliat istrinya kesakitan banget, udah ngerintih, udah bener-bener pokoknya yang penting istri gue lahiran lah, dibantu gitu. Beberapa orang di dalam situ tuh di depannya Pak Eka itu kelihatan santai aja gitu, diem, tapi gerak ngebantuin istrinya Pak Eka. Tanpa ngomong apa-apa, ada satu susternya gitu nyuruh Pak Eka buat tunggu di luar. Jadi kayak gestur tangan tunggu di luar gitu loh. Ya Pak Eka nggak mikir apa-apa. Dia ngehnya cuman, oh mungkin ini tenaga kesehatan nggak gerasak gerusuk karena mereka udah kebiasaan kali ya ngurus pasien yang darurat juga. Iya. Jadi ya udahlah, dia tunggu di luar sekitar 1 jam 2 jam. Gua nggak tahu ya kalau misalkan orang melahirkan tuh berapa lama. Ya intinya singkat cerita si bidannya ini keluar dari kamar itu. Terus Pak Eka disuruh masuk, hanya dengan gestur tangan juga. Kayak ya intinya Pak Eka ngerti, oh istri gue udah nih ngelahirin, udah aman gitu. Bidannya juga gak ngomong apa-apa sama sekali. Sampai di dalam ruangan, istrinya Pak Eka melahirkan tuh, alhamdulillah selamat. Tapi Pak Eka gak ngelihat satupun ada bidan atau tenaga kesehatan sama sekali, apalagi dokter. Loh. Di dalam tuh gak ada, kayak udah kosong aja, udah tinggal istrinya sama bayinya di kayak di apa? Pokoknya bayinya udah ditaruh di satu tempat tidur kecil lah. Ya intinya alhamdulillahnya istrinya Pak Eka dan anaknya yang pertama ini lahir, alhamdulillah sehat-sehat aja dan selamat-selamat aja. Dia lihat istrinya lagi berbaring gitu ya, tiduran, kecapean. Terus di situ Pak Eka nyuruh ya udah istrinya istirahat aja dulu sebentar. Pak Eka mau cari suster yang tadi buat ke tempat administrasinya, mau ngurus pembayaran gitu kan, dan nanya kira-kira istrinya bisa pulang kapan gitu. Ya udah tuh, istrinya Pak Eka istirahat, Pak Eka keluar kamar. Tapi di koridor pertama kali dia keluar, itu nggak ada siapa-siapa, Nat, Muy. Rumah sakit ini tuh kelihatan kosong aja gitu. Udah tuh, akhirnya Pak Eka duduk aja di kursi koridor itu, di depan ruangan istrinya lah. Tapi bener-bener gak ada siapa-siapa, Bi. Beneran kosong, Muy. Ya mungkin karena malam ya, gue juga nggak ngerti. Pak Eka juga nggak mikir macem-macem.
ya intinya dia nggak mikir kenapa-napa atau kayak mikir ini rumah sakit tuh gaib atau apa, cuman ya dia pokoknya cuma mau bayar administrasi. Dia nyari tahu gimana nih istri gue selanjutnya. Pak Eka duduk di koridor itu, dia nungguin ada orang rumah sakit atau enggak yang lewat kan, Iya. buat dapat jawabannya dari tadi, karena dia mau bayar rumah sakitnya ini kan. Dia nunggu 10 menit, duduk di koridor itu, dia lihat kanan kiri, gak ada orang sama sekali Nat, Muy. Dia lihat sekeliling, rumah sakit ini kok juga kumuh banget dan berdebu banget gitu loh rasanya. 20 menit dia nunggu, masih gak ada juga tuh orang yang lewat sama sekali di dalam rumah sakit ini. Tiba-tiba Pak Eka ngedenger ada suara dari jauh. Ternyata muncul ada satu pasien yang dibawa gitu di atas tempat tidur, dibawanya sama beberapa tenaga kesehatan gitulah. Pasien ini dibawa ke satu ruangan. Gak lama setelah itu Pak Eka masih nunggu tuh. Ya oke, tadi ada orang lain, cuman ya gue tunggu lagi nih, kira-kira ada gak ya orang yang lewat buat gue tanyain nih selanjutnya gue mesti apa. 5 menit, 10 menit, gak ada lagi orang di sekitarnya Pak Eka sama sekali. Karena bingung mau nanya ke siapa, akhirnya Pak Eka masuk tuh ke ruangan si pasien yang tadi dibawa, yang lewat di deket dia itu. Ya dia tahu ini tenaga kesehatan lagi pada ngurus pasien kan ya. Cuma gimana, gak ada lagi nih orang yang bisa gue tanyain di dalam rumah sakit ini. Pak Eka jalan tuh ke ruangan itu. Dia ngintip dulu lewat jendela. Ternyata si pasien ini lagi dioperasi, kelihatan dari luar. Dan lu tahu Nat, Muy, Pak Eka ngeliat dari luar ruangan si pasien ini kan lagi tiduran ya. Ini misal bayangin ya, kepalanya itu ada di sebelah kiri, tiduran kan. Harusnya kakinya ini memanjang ke sebelah kanan dong. Iya. Ya kan? Ini enggak, abis kepala, di bawah kepalanya persis itu langsung kaki. Hah? Gak ada badan ya berarti dong? Ada badannya, cuman kakinya pasien ini ada di samping bahunya Nat, Muy. Lah? Aneh banget kan? Jadi kayak apakah ini mau praktek atau ini orang diapa-apain badannya? Jadi kayak kakinya dijahit ke bahu gitu loh. Anjing. Anjing, serem banget kan? Iya. Wah, hancur di situ. Pak Eka juga nggak bisa gerak. Dia bingung banget, kaget, tapi nggak tahu harus reaksi kayak gimana. Dan gak lama dari situ, beberapa orang yang dalam tanda kutip ngoperasi pasien ini ngelihat ke arah Pak Eka. Dia ketahuan tuh di situ. Kayak Pak Eka juga, anjrit, gue ketahuan ngintip nih, ngelihat sesuatu yang harusnya nggak gue lihat. Langsung lah Pak Eka cabut dari situ. Dia langsung ke ruangan tempat istrinya tidur. Dia langsung gendong istrinya ke kursi roda. Terus dia kasih tuh anaknya ini yang baru lahir buat digendong sama istrinya. Dia buru-buru langsung cabut. Dia gak peduli lagi tuh soal pembayaran. Yang penting dia mau cabut dari rumah sakit itu. Anjing. Berarti sebenarnya tempat itu emang udah terbengkalai kan? Harusnya sih iya, Muy. Karena dari warga-warga kan juga dikasih tahu ya kalau itu rumah sakit udah gak beroperasi sebenarnya. Anjing, untung si istrinya gak diapa-apain ya. Iya Bisa jadi sih. istrinya tuh jadi kayak si salah satu korban yang malpraktek tuh yang lu bilang kan? Wah iya juga, gue gak kepikiran kesana sih. Tapi bisa jadi sih. Ya kan? Tapi bisa jadi juga itu isinya tuh bukan manusia gak sih, Bi? Mungkin ya, mungkin. Gue juga gak tahu karena kan dari gesturnya juga gak ngomong apa-apa ya. Iya. Si tenaga kesehatan ini. Apakah memang ini orang-orang gaib atau memang ternyata rumah sakitnya udah gak beroperasi tapi dijadiin tempat malpraktek yang gak legal gitu ya. Gue juga gak tahu sih.